Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Ini adalah HP Evercost U6 Extreme 1 Plus. HP ini jadi satu-satunya HP harga 300 ribuan yang udah punya sensor fingerprint. Selain itu tampilan belakang bodinya juga keren banget. Ada dual kamera belakang, ada LED flash, ada tulisan 4G Evercost, ada speaker. Terus bodi belakangnya ini terlihat seperti ada garis-garisnya. Ini membuat HP-nya itu terlihat lebih keren dan lebih elegan. Di samping kanannya kosong, nggak ada apa-apa. Di samping kirinya ada tombol power sama tombol volume. Di bagian atas HP-nya ada lubang jack audio sama port micro USB. Bagian bawahnya cuma ada satu buah mikrofon doang. Di bagian depannya ada LED flash juga, terus ada kamera depan, ada earpiece dan ada sensor proxy-nya. Kemudian ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking. Di HP ini kalau mau pasang SIM card itu kita harus buka backdoornya terlebih dahulu. Caranya tinggal buka aja seperti ini, backdoornya langsung dibuka aja. Nanti di bagian dalam HP-nya sini akan ada slot SIM 1, slot SIM 2 sama slot micro SD. Terus baterai HP ini itu belum baterai tanam juga dan kapasitas baterainya cuma 2600 mAh. Untuk layarnya HP ini terlihat cukup luas ya, dengan luas layar 5,5 inci dengan rasio 18:9 full screen. Untuk resolusinya 960 x 480 pixel. Ya terlihat luas kan, layarnya ini terlihat luas dan terlihat full screen juga. Rasionya 18:9. HP ini udah pakai Android 7, kemudian RAM-nya cuma 1 GB aja, ROM-nya cuma 8 GB. Ya, RAM 1 GB, ROM 8 GB itu terbilang kecil banget untuk HP di tahun 2024 ini. Tapi menyesuaikan sama harganya yang cuma 300 ribuan aja, jadinya kita nggak bisa banyak protes. Untuk kamera belakang HP ini dual kamera ya. Kamera utamanya 8 megapiksel dan ada 2 megapiksel kamera tambahan. Terus kamera depannya itu resolusinya juga 8 megapiksel. Nah, uniknya di HP murah 300 ribuan ini LED flashnya ada di bagian belakang dan di bagian depan itu juga ada LED flash. Jadinya HP ini terbilang unik banget sih, HP murah tapi udah support fingerprint, ada LED flash depan belakang, itu menurutku sih keren banget tampilan bodinya. Untuk prosesor yang dipakai di HP ini juga terbilang kentang, cuman pakai SC9850 aja. Inti CPU-nya juga cuman 4 core. Pastinya HP ini kalau dipakai nggak bakalan bisa kenceng. Frekuensi maksimalnya ada di 1,3 GHz. Kemudian untuk sistem Androidnya di HP ini pakai Android 7 atau Android Nugget. Android 7 untuk sekarang masih bisa dipakai buat download sosial media seperti YouTube, TikTok, Facebook dan lain-lain, itu masih support. Jadinya masih aman lah, mungkin untuk pemakaian beberapa tahun ke depan ya, masih aman di Android 7. Untuk sensornya di HP ini cuma ada ini aja, temperatur, akselerometer, sensor cahaya dan sensor jarak. Sensornya dikit banget, cuman ada ini aja, nggak ada sensor giro dan lain-lain. Di HP ini bisa dipasang 2 SIM card dan semuanya itu udah 4G ya. Mungkin kartu smartphone nggak bisa dipakai di HP ini sih, karena saat aku beli HP ini di deskripsi penjualnya itu nggak bisa dipasang kartu smartphone. Ya kartu smartphone aja mungkin yang nggak bisa dipasang di HP ini. Nah di HP ini tuh bisa untuk wifi-an juga, bisa juga untuk hotspot. Udah ada menu wifi dan ada menu hotspot, jadinya oke lah HP ini 300 ribuan, menu-menunya itu udah cukup lengkap. Kemudian di HP ini udah support GPS nya juga udah support. Kemudian HP ini bisa support OTG juga dan ada gestur smart access-nya. Di HP ini udah aku download beberapa aplikasi sosial media seperti TikTok, YouTube, WhatsApp dan juga Facebook. Langsung kita cobain aja untuk sosmedan. Di sini aku contohin di YouTube aja ya. Contohin masuk YouTube. Untuk masuk YouTube itu udah kerasa lama banget masuk YouTube-nya, bisa ditinggal ngopi nih masuk YouTube-nya. Nih udah masuk YouTube, tampilannya seperti ini. Normal ya, tampilannya itu juga bagus. Tapi kalau dipakai buat scroll-scroll lemot banget udah. Ini ya kayak gini lah ya, kalau dipakai HP ini itu cukup lemot tapi masih bisa dipakai lah, masih bisa dipakai tapi memang lemot banget seperti ini. Nih rasanya itu lemot banget. Kalau dipakai buat mainin video, kita coba. Oke, ini dipakai buat mainin video ya. Speakernya juga kerasa enak, terasa enak, dan ini dipakai buat mainin video, itu bisa buat main. Kalau udah videonya memutar itu udah lancar ya, tapi kalau pas scroll itu rasanya lemot banget HP-nya. Terus untuk videonya ini bisa sampai berapa nih? Videonya bisa 1080p juga ya, bisa 1080p. Tapi di HP ini nggak bisa 60 fps sih, cuman bisa sampai 50 fps saja.
Ya, ini bisa sampai 50 fps, nggak ada 60 fps. Coba kita cek untuk fps HP ini tuh sampai berapa fps ya. Apakah bisa 60 fps pakai aplikasi DevCeck aja. Di aplikasi DevCeck untuk masuk juga rasanya lama banget nih. Harus sabar-sabar lah kalau mau pakai HP ini. Nah, kita cek fps di HP ini. Langsung aja kita cek di bagian hardware, di bagian layar, ternyata refresh rate nya cuma 51 Hz aja. Pantesan itu nggak bisa 60 fps ya tadi saat buat mainin videonya. Selanjutnya soal layarnya, yang dipakai di HP ini kerasa nggak terlalu bagus juga ya. Bisa dilihat dari warna layarnya itu yang warnanya keabu-abuan, kebiru-biruan gini. Ini warna layarnya itu nggak terlalu bagus ya, cuman seperti ini aja. Tapi di HP ini udah ada fitur kecerahan otomatisnya sih, jadinya oke lah, ada fitur kecerahan otomatis. Kalau kita dari dalam rumah mau keluar rumah itu kita nggak perlu setting-setting pencahayaannya lagi, udah ada kecerahan otomatisnya. Kemudian untuk multitask layar di HP ini tuh juga nggak bisa banyak, cuman mentoknya ada di 2 tos doang, maksimalnya di 2, nggak bisa 3 tos, 4 tos, 5 tos, itu nggak bisa. Kalau layar yang bagus itu biasanya sampai 10 tos untuk multitask testernya. Kemudian di HP ini langsung kita cobain aja kameranya. Kita cobain kamera di HP ini. Kameranya untuk masuk sih agak lemot juga ya, delay gitu. Terus hasil kameranya walaupun 8 megapiksel tapi nggak terlalu bagus ya, fokusnya lama banget. Kameranya itu dipakai lemot banget. Hasil fotonya juga nggak terlalu bagus ya, hasil fotonya juga nggak terlalu bagus. Untuk zoomnya cuma bisa sampai 2 kali aja, dan fokusnya itu nggak bisa cepet nih. Ini ada fokusnya tapi nggak bisa cepet gitu fokusnya. Tulisannya ini malah terlihat blur gitu ya, apalagi kalau kita pakai tangan doang itu pasti goyang-goyang, nggak bisa stabil gitulah. Itu untuk fotonya. Kalau untuk videonya ini bisa kita lihat aja videonya ya. Untuk videonya langsung kita coba buka pengaturannya. Apa di sini? Ini mana pengaturan video? Oh, di sini bisa sampai 1080p ya. 1080p ini, tapi pasti 30 fps aja sih. Dan untuk videonya juga geter-geter banget seperti ini. Refresh rate atau fps nya itu nggak bisa stabil ya, cuman kayak gini aja, nggak bisa bagus gitulah untuk foto dan videonya. Zoomnya bisa sampai 2 kali, dan fokusnya itu malah bikin ribet, jadi nggak bisa bagus. Apalagi kalau goyang-goyang gini, kita pegang kameranya kan fokusnya jadi lemot gitu ya, dan kameranya itu rasanya udah lemot banget. Jadinya memang nggak worth it kameranya, 300 ribuan ya. Tapi namanya juga HP murah sih, bisa dipakai buat download sosmed aja udah mendingan ya. Kayak gini sih kesimpulannya, HP ini dipakai sosmedan itu masih bisa, tapi waktu scroll itu lemot banget. Dan kalau videonya udah muter sih udah normal ya, tapi kalau buat scroll rasanya itu lemot banget. Dan tampilannya sih keren, mungkin ini nggak ada lawan sih untuk harga 300 ribuan. Untuk tampilan HP-nya udah ada fingerprint, LED flash depan belakang, dual kamera ya. Siapa nih yang mau ngelawan 300 ribuan tampilannya seperti ini? Tapi saat dipakai itu nggak sesuai ekspektasi ya, baik dari kameranya atau dari performanya, itu lemot banget HP ini. Malah lebih kenceng Evercost Extreme 2 S45B itu, harganya lebih murah tapi lebih kenceng daripada HP ini. Tapi HP ini menang di fitur-fitur aja sih, udah ada Face ID, ada sensor proxy, LED flash depan belakang, dan kameranya dual kamera, ada fingerprint juga. Menangnya cuma di fiturnya aja, tapi untuk performanya itu lemot banget HP ini. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.